Bismillahirrahmanirrahim. Fasl Al-Musanna wa iradatul wahid. Asal lafadznya berbentuk musanna, tapi yang dimaksud cuma satu orang. I'lam rahimakallah anna al-musanna fi istilahin nuhati wa kullu ismin dalin ala ithnain wa kana ikhtaran lil muta'atifain. Wadhalika nahwu az-zaidani wal hindani id kullun minhuma dalun ala ithnain wal aslu fihima zaidun wa zaidun, hindun wa hindun. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwa yang disebut dengan al-musanna menurut istilah al-nahwu adalah setiap isim yang menunjukkan makna dua sebagai ringkasan dua isim yang ataf, seperti az-zaidani, maknanya ialah dua zaid. Zaidnya ada dua. Al-hindani, dua hindun. Berarti hindunnya ada apa ini? Dua. Semuanya baik az-zaidani dan al-hindani menunjukkan makna dua. Dan asalnya adalah singkatan dari zaidun wa zaidun, hindun wa hindun. Jika ada lafaz yang memiliki makna musanna dua, tapi bukan ringkasan dari dua isim yang ataf, maka tidak disebut al-musanna, tetapi disebut mulhaq bil musanna. Disamakan dengan musanna dalam bab i'rabnya saja. Musanna itu ketika rafa menggunakan alif, ketika nasab dan jar menggunakan ya. Nah, mulhaq bil musanna itu secara i'rab tadi sama, ya. Secara makna juga sama, tetapi secara hakikat dia bukan al-musanna karena tidak merupakan ringkasan dari dua isim yang ataf. Contoh,
nasab. Lafaz sila artinya keduanya untuk mudzakkar. Sila ini selalu mudhaf, ya, mudzakkar sila huma. Ketika rafa dia pakai alif. Ja'a kilahuma. Kilahuma fa'il rafa karena ada amil yakni fi'il ja'a yang membutuhkan isim rafa sudahnya. Ketika nasab ra'aitu kilaihima. Aku melihat mereka berdua pakai ya karena nasab menjadi maf'ul bih. Amilnya ra'aitu membutuhkan isim nasab sudahnya sebagai maf'ul bihnya. Contoh yang mudah, naratu fi kilaihima. Aku melewati mereka berdua. Kilaihima tanda jarnya juga ya karena dijarkan oleh harful jar. Sama dengan az-zaidan. Ja'a az-zaidan. Ra'aitu az-zaidain. Maratu bizaidain. Ya. Tetapi sila ini beda dengan az-zaidani dalam hal asal usulnya. Kalau az-zaidani asalnya zaidun wa zaidun diringkas menjadi az-zaidani. Sementara kila itu bukan dari ki wa ki atau kilu wa kilu, ya, tapi memang dari sananya berbentuk kila. Berarti kila karena i'rabnya sama dengan musanna, maknanya juga sama, tapi bukan ringkasan dari dua isim yang atau disebut apa ini? Mulhaq bil musanna. Paham ya? Nah, musanna ataupun mulhaq bil musanna memiliki makna dua. Dalam matematika itu dua ya dua, bukan dua itu satu, ya. Tapi ini bukan pelajaran matematika. Barakallahu. Hukum asalnya memang begitu, dua ya dua. Wa fil Qur'ani ma huwa bi lafzil musanna walakin al-murada bihi al-wahid liqarinatin qawiyatin wa mura'atil makna sahih. Di dalam Al-Qur'an ada yang lafaznya musanna, tetapi yang dimaksud hanya satu orang, ya, bukan dua, tapi menggunakan apa yang musanna. Karena ada poinnya, yakni tanda-tanda yang sangat kuat yang menunjukkannya, atau dalam angka menjaga makna supaya tetap bagus. Kama qala Abu Ali rahimahullah fi qouli ta'ala ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Inna zahirul lafzi yaqtadi an yakuna min Makkah was-Taif jami'an. Walamma lam yakun an yakuna minhuma
dalal makna ala taqdir rajulin min ihdai qaryataini. Nah, berkata Abu Ali rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ala rajulin min al-qaryataini azim. Ya, atas seseorang dari dua desa yang agung. Jadi orang ini kalau kita maknai secara lafzi apa adanya, berarti dia itu dalam satu waktu keluar dari Makkah dan Taif secara bersamaan. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Berarti yang dimaksud ialah orang laki-laki yang keluar dari salah satu dua daerah tadi, ya, entah keluarnya dari Makkah atau Taif. Paham ya? Nah, kalau qaryatani dua desa, tapi kalau dalam ayat ini dari salah satu dari dua desa, ya, yang dimaksud lafaznya musanna tetapi maknanya satu. Ini karena apa ini? Untuk menjaga makna supaya tetap sahih. Karena kalau kita tetap ngotot diberi makna bahwa satu orang laki-laki itu keluar saat bersamaan dari dua desa, dari Taif dan dari Makkah dalam waktu yang sama-sama keluar orang ini. Nah, fotokopi berarti kan fotokopi ya, bukan aslinya, ya kan? Nah, ini rusak maknanya. Karena hal itu mustahil, ya. Nah, sehingga maknanya ya salah satu dari dua daerah itu. Kalau enggak dari Makkah dan dari Makkah. Di tafsir qaryatain dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 ini adalah ada yang mengatakan dari Makkah, ada yang mengatakan dari Taif. Maknanya ialah Makkah atau Taif. Barakallahu. Yang lebih jelas lagi, wa min dzalika qauluhu ta'ala nasiya hutahuma. Nasiya ini dari nasiya, nasu, ya. Berarti pelakunya dua orang, ya. Mereka berdua, yakni Nabi Musa dan Yusha bin Nun yang naik kapal atau perahu mengembara mencari apa ini? Khadir. Nah, mereka berdua lupa dengan bekal makanan yang mereka bawa, ya, ikannya, ya. Wan nasi kana Yusha, padahal yang lupa itu ialah Yusha bin Nun. Bidalili qaulihi li Musa, dengan adanya bukti Yusha bin Nun berkata kepada Nabi Musa dalam ayat selanjutnya, fa inni nasitul huta, sungguh aku lupa ikannya. Ya, yang bilang ini siapa? Yusha bin Nun. Walakin udhifan nisyanu lahuma jami'an disukuti Musa anhu. Tetapi lupa tadi disandarkan kepada mereka berdua dikarenakan Nabi Musa juga diam saja, nggak ungkit-ungkit masalah bekal makanannya tadi, seolah-olah ikut lupa juga, padahal beliau nggak lupa, ya, cuma tidak ungkit-ungkit. Yang lupa ialah Yusha bin Nun dengan bukti ayat selanjutnya tadi, penjelasan dari Yusha bin Nun. Fa inni nasitul huta, namanya liqarinatin qawiyatin, karena ada qarina yang sangat kuat. Pelakunya kan dua harusnya, tapi kenyataannya cuma satu. Berarti lafaznya musanna, tapi yang dimaksud ialah cuma
satu orang. Kalau kita ngotot, ini berarti menunjukkan yang lupa ini Yusha bin Nun dan Musa, dua-duanya lupa. Bagaimana jawaban kita dengan fa inni nasitul huta? Ucapan Yusha bin Nun, saya lupa tadi ikan ini. Sementara Nabi Musa enggak terus terang kalau lupa. Pada hukum asalnya ialah ingat. Bisa pertentangan, ya kan? Nah, ini tidak bertentangan dengan kaidah ilmu nahwu biasa semacam itu, ya. Di antara kaidahnya ialah karena kemungkinan salah satunya yang lupa, tetapi tidak disebutkan secara lain pasti. Nah, daripada langsung disebutkan namanya yang lupa itu ialah ini, padahal salah. Maka yang bagus disebut dua-duanya saja. Tapi yang diinginkan ialah salah satunya. Ya. Nah. Baik. Nah. Ini enggak bertentangan dengan kaidah musana. Contohnya kalian ditanya sama teman kalian, "Hal ra'aita Muhammadan wa Zaidan?" Apa kamu melihat Muhammad dan Zaid? Dia cuma lihat salah satu, tapi remah-remah si Muhammad apa si Zaid ya? Dia boleh menjawab dengan dua cara. Nah, ra'aitu ihdahuma. Atau ra'aitu apa ini? Ihdahuma. Kemudian salah satu. Ya. Atau ra'aitu ra'aitu rajulain. Saya melihat dua laki-laki tadi. Maksudnya ialah salah satu dari laki-laki tadi. Ya. Ai Muhammadan au Zaidan. Au kan termasuk urfato. Ya, nah, kopi. Paham ya? Baik. Dah, yang penting paham, ya. Pelan-pelan. Gampang kan? Tapi gak semua lafaz-lafaz yang mutanna dalam Quran maknanya ialah cuma satu. Hukum asalnya ialah menunjukkan makna lain dua. Selanjutnya, fasal itlaqul jam'i wa iradatul wahid. Lafaznya berbentuk jamak, tapi maknanya cuma satu. Tambah lagi ini ada dua maknanya, satu ini banyak, tapi maknanya cuma satu orang, bukan banyak orang. Nah, jamak kan tiga atau lebih, ya kan? Tapi dalam bahasa Arab itu seringkali Arab itu menggunakan lafaz jamak, tapi yang dimaksud ialah cuma satu. Ya, di antara faedahnya ialah litta'zim, untuk menghormati keadaan orang tadi. Ya, nah. Kaqaulihi ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul. Rasul jamak dari rasulun.
kulu minat thayyibat, makanlah barang-barang yang baik. Qala Abu Bakar As-Sayrafi rahimahullah, fahada khitabun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wahdah. Ayat ini ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Id la nabiyya ma'ahu, ini Quran tulisannya. Id la nabiyya ma'ahu, yang dikalian itu Quran ma'ahunya. Wala ba'dahu, itu salah. Ini id la nabiyya ba'dahu. Yang benar id la nabiyya ma'ahu wala ba'dahu. Karena saat itu tidak ada nabi bersama beliau, juga tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ayat ini turun kepada siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat Nabi sebagai Nabi dan Rasul, gak ada Nabi lain yang diutus oleh Allah dimanapun berada, gak ada. Dan setelah Nabi meninggal juga tidak ada lagi Nabi. Berkafir. Sehingga Rasul dalam ayat itu yang dimaksud cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Mengapa tidak ya ayyuhar rasulu kul minat thayyibat? Nah, di antara faedahnya tadi itu ditakdir untuk apa ini? Menghormati dan mengagungkan keadaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam lafaznya jamak, tapi maknanya mufrad satu. Atau kemungkinan yang kedua, dijamakkan di situ wahai Rasul dan orang-orang yang membantu dakwanya Rasul. Ini maknanya juga dipilih oleh para ulama yang lain. Kita lihat penjelasan dari para ulama yang lain. Wa qala al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, qaulu ta'ala ya ayyuhar rusul. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Mujahid wa Qatadah, yakni fir rusuli hauna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahdah. Wa huwa madhhab al-'am fi muqatabati al-wahid khitab al-jam'i. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhar rasul dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ini. Berkata Ibnu Abbas wal Hasan wa Mujahid wa Qatadah, yang dimaksud Rasul di sini hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mazhabnya bangsa Arab ketika memanggil satu orang dipanggil dengan panggilan jamak. Ya, nah, bagus. Kaifa halukum. Tapi yang diajak ngomong cuma satu. Ya kan? Biasa, ya kan? Jangan disalahkan. Ana mufrad. Kaifa haluk. Bapak ikut tapi kan. Nah, ini berarti belum paham kaidah nahwu yang baik, ya. Biasa bangsa Arab memanggil seseorang dengan panggilan jamak. Ta'zim di antaranya, ya. Wa min dzalika qaulu ta'ala
am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Di antara contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 54. Mengapa orang-orang Yahudi Alkitab hasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada manusia itu berupa karunia-Nya. Wal murad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikehendaki dengan an-nas di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi itu hasad dengan fadilah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dalam ayat ini disebut an-nas, manusia. Manusia itu kan banyak. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wa fil murad bin nasi hauna arba'atu aqwal. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang dimaksud dengan an-nas dalam surat An-Nisa ayat 54 ini ada 4 pendapat. Ahaduha an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Atiyah an Ibn Abbas wa bihi qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa Suddi wa Muqatil. Yang dimaksud cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini diriwayatkan oleh Atiyah dan Ibn Abbas, dan ini merupakan pendapat Ikrimah, Mujahid, wa Dhahhak wa Suddi dan Muqatil. Nah, setidaknya mewakili contoh ini, ya. Nah, walaupun kita tidak memvonis ini yang paling rajih, tetapi salah satu di antara pendapat mufassir, ya, mufassirun yang mewakili kaidah tadi menggunakan lafaz jamak untuk tujuan mufrad itu dibenarkan dalam bahasa Arab. Wasani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar rawiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, an-nas dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wasalib al-a'ab qala Qatadah. Yang ketiga, yang dimaksud an-nas dalam ayat ini ialah bangsa Arab, sebagaimana pendapat Imam Qatadah. Jadi Alkitab hasad kepada bangsa Arab karena mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berbagai apa ini? Rasulullah SAW diutus dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan ahli kitab. Wa rafi an-nabiy wa sahabat zakaru al-mawardi. Nah, yang keempat, yang dimaksud dengan anas ialah Nabi dan para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Ini contoh yang kedua. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Allah menurunkan para malaikat birruhi, dengan membawa roh, min amrihi, dari perintah Allah. Wal murad Jibril, yang dimaksud dengan al-malaikah di sini ialah Jibril. Padahal malaikatun itu jamak, tapi di sini yang dimaksud ialah malaikat Jibril, karena malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu
sini ini bukan asal-asalan, tapi merujuk pada tafsir para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Nah, ini pentingnya belajar sunnah. Ya. Kalau tidak belajar bahasa Arab saja, ya, itu pakar bahasa Arab tapi nggak paham sunnah, wah ini nanti jadi apa ini? Ingkar sunnah. Kalau bikin tafsir, tafsirnya bi'ra'yi, seperti Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Ya, ini orang nggak paham sunnah tapi pakar dalam bahasa Arab. Orang Mu'tazilah Az-Zamakhsyari dengan tafsir yang diandalkannya ialah Al-Kasyaf. Sampai ulama Ahlussunnah pun mengakui kepakaran Az-Zamakhsyari dalam bab lughah. Biasanya kalau ahlul ahwal bidah itu kan diremehkan ya. Tapi yang ini dalam bab lughah hujjah kata para ulama. Dalam bab lughah saking hebatnya. Tapi berhubung dalam bab akidah enggak sihatul istiqad, dalam bab sunnah yang enggak sunnah dengan baik, akhirnya tafsir apa ini? Firqi. Menggunakan kemampuan bahasa Arab semata, itu bisa menimbulkan penyimpangan dalam tafsir. Ya. Wal mu'abbir fi hadhil ayah sitat wafwa. Malaikat Jibril bawa roh. Apa yang dimaksud roh dalam ayat ini? Ada 6 pendapat. Al-wahyu rawahu Ibnu Abi Talha dan Ibnu Abbas. Yang dimaksud roh ialah wahyu. Ya, nah ini kita merujuk pada tafsir bil maqsud ya. Di malaikat Jibril membawa wahyu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari perintah Allah. Yang kedua, an-nubuwah. Rawahu Ikrimah dan Ibnu Abbas. Roh dalam ayat itu artinya adalah nubuwah. Pengangkatan sebagai apa? Nabi. Jadi malaikat Jibril diturunkan dari Allah dengan membawa surat pengangkatan sebagai nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat pengangkatannya ialah dengan menggunakan apa ini? Wahyu juga. Nah, berarti enggak bertentangan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam dari sahabat. Yang ketiga, roh di situ ialah amrullah. Rawahu an-Awfi dari Abbas. Ya, perintah Allah. Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa apa ini? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintahnya malaikat Jibril yang perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang membawa malaikat Jibril itu berupa ya wahyu juga, ya kan? Nah, tidak bertentangan juga. Yang keempat, rahmat. Roh itu maknanya ialah rahmat. Qala Al-Hasan wa Qatadah. Ini pendapat Al-Hasan dan Qatadah. Ya karena memang wahyu dari Allah adalah rahmat yang terbesar untuk alam semesta ini. Tidak bertentangan juga. Yang kelima, arwahul khalqi. Qala Mujahid. Jadi arwah makhluk. Jadi roh dari makhluk. Ini pendapat Imam Mujahid. Ini wallahu ta'ala bissawab. Yang keenam, Al-Quran. Qala Ibnu Zaid. Roh itu ialah Al-Quran. Di malaikat Jibril diturunkan oleh Allah dengan membawa Al-Quran atas perintah Allah. Al-Quran termasuk wahyu dan termasuk rahmat. Nah,
lafaz jamak, tapi yang dimaukan ialah mufrad satu. Ya, nah, baik. Coba paham ini ya. Qala rahimahullah fil burhan fi ulumil Quran. Yani Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah fasal fi dzikri ismi marratain wa yakuna ma'rifatain. Tentang penyebutan isim dua kali dan dua-duanya berbentuk ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Apa itu isim ma'rifat? Ma'adalla ala mu'ayyan ala sayyidin ma'ayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, ya, baik ditentukan dengan kata ganti atau dengan isyarah atau dengan koin yang lain. Ya, nah, perfect. Seperti apa? Isim ma'rifat. Seperti isim dhamir, wa hum, ya. Seperti apa lagi? Al-mu'arrafi al yang ada alnya, ya. Ar-rajulu. Seperti apa lagi? Isim alam, Zaidun, Muhammad yang diniati sebagai apa ini? Nama seseorang. Tapi Muhammad diniati sebagai sifat biasa, nakirah dia. Mahmud, nakirah. Tapi kalau diniati sebagai nama orang, si Mahmud ini alam. Termasuk ma'rifat. Nah, barakallahu. Jadi di dalam Quran ada dua isim, lafadznya sama, disebut dua kali, ya, dan sama-sama berbentuk apa ini? Ma'rifat. Walahu halan. Kalau begitu keadaannya, maka memiliki dua kemungkinan keadaan. Al-thani fihi wal awwal ghaliban hamlan lahu al-mahbud alladhi wal asal fil lam aw al-idafah. Berarti isim ma'rifat yang kedua itu merupakan isim ma'rifat yang pertama. Maknanya sama. Antara isim ma'rifat yang pertama sama yang kedua itu apa? Maknanya sama. Bukan yang lain. Tapi fil ghalib ini semuanya sifatnya apa ini? Kebanyakan. Tidak ada ya yang tidak sama, sedikit tapi ya. Ini dibawa kepada hukum asal lam dan al-idhofah. Ini menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui kesamaannya. Kal usri fi qouli ta'ala fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini surat Al-Insyirah ayat 5-6. Al-usr artinya apa? Kesulitan, ya. Lihat ini. Ma'al usri. Ini isim ma'rifat yang pertama, ya. Kemudian inna ma'al usri yang kedua. Ya. Isim ma'rifat yang kedua. Kalau kita amalkan kaidah tadi, berarti ma'al usri yang kedua itu adalah ma'al usri yang pertama. Tidak beda, cuma satu. Qala Abu Ja'far rahimahullah wal usr mazkurun fil ayatain bi lafzi ta'rif. Lafaz al-usr disebutkan dalam dua ayat ini dengan menggunakan lafaz ma'rifat. Wal yusr mazkurun bi lafzi tamkir, sedangkan lafaz al-yusr
disebutkan dengan lafaz nakirah, yusra, dua kali ya, nggak pakai al. Fadalla ala anna al-usra wahid wal yusra itsnan. Menunjukkan yang dimaksud dengan al-usra itu cuma satu dan yang dimaksud dengan al-yusra itu dua. Maksudnya satu kesulitan itu mendatangkan dua kemudahan dan banyak kemudahan yang lainnya. Tidak, kamu sulit baru dapat satu kemudahan, sulit lagi dapat satu kemudahan lagi, tidak. Tapi yang dimaksud satu kesulitan itu setelahnya mendatangkan banyak kemudahan. Walhamdulillah. Kalau kesulitan diimbangi dengan satu kemudahan saja, kita insya Allah bersyukur berjalan. Tapi ini fadilah dari Allah sangat besar sekali. Satu kesulitan, setelahnya itu bukan kesulitan lagi karena satu, tapi akan datang apa? Kemudahan demi kemudahan yang tidak cuma satu. Ya. Nah, baru ini kalian kalau ingin membaca tafsirnya bisa dibaca dalam kitab-kitab tafsir ya, tentang penjelasan semacam itu. Ya, kalau kalian misalkan mendapat kesulitan, yakinlah setelah itu akan datang kemudahan demi kemudahan yang tidak cuma satu. Misalkan kalian sekarang sakit, nah selanjutnya sembuh, terus rezekinya mengalir. Nah, ya kan? Ya kan? Kalau cuma sakit tahu ini, kemudahannya banyak. Ya, baik. Ini kaidah ya. Jadi al-usra yang kedua itu merupakan al-usra yang pertama. Tafil ghalib. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 9, wa qihimus sayyi'at, ya Allah jagalah mereka dari as-sayyi'at, wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah, dan barang siapa yang engkau jaga dari as-sayyi'at pada hari itu, hari kiamat, faqad rahimtah, maka sungguh engkau telah memberinya rahmat. Qala kepada rahmatullah as-sayyi'at yani al-azab. Jadi jaga mereka ya Allah, kata para malaikat mendoakan orang yang beriman ya. Jagalah mereka dari azab. Siapa yang engkau jaga dari azab pada hari kiamat nanti, berarti sungguh engkau telah merahmati orang. Jadi as-sayyi'at yang pertama adalah as-sayyi'at yang kedua. Yang kedua juga yang sama-sama azab. Ibarat jagalah ya Allah kaum yang beriman tadi dari as-sayyi'at yakni azab. Dan barang siapa yang engkau jaga dari azab tadi, nah azab yang tadi, berarti engkau telah memberinya rahmat. Paham ya? Wa hadhil qaidatu fil ghalib. Ini kaidahnya sifatnya kebanyakan. Wa hunaka dzukira ma'rifatani wa huma ghairan. Di sana dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan dua makrifat yang sama, tapi wa huma ghairan. Dua-duanya tidak sama. Yang satu bukan yang kedua, yang kedua bukan yang pertama. Tapi ini jarang ya. Qala ta'ala hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan yang baik kecuali kebaikan. Fa innal awwal wal amal wasani as-sawab. Tidak ada balasan kebaikan, yakni amal yang baik, illa al-ihsan, kecuali pahala yang baik. Masa dibalas dengan amalan yang baik kan enggak, tapi dibalas dengan apa ini?
balasan yang baik. Jadi yang pertama, ihsan yang pertama itu ialah al-amal. Ihsan yang kedua ialah as-sawab, balasannya, pahalanya. Berarti kan tidak mengikuti kaidah yang umum tadi. Ya memang begitulah. Setiap kaidah itu mesti ada apa ini? Istisnanya, pengecualiannya. Ya. Ini haram, kecuali ini. Memelihara anjing haram, kecuali anjing untuk berburu atau jaga ladang dan binatang ternak. Ya kan? Makan babi apapun jenisnya haram, kecuali dalam kondisi darurah awan. Ya kan? Seperti itu dalam Islam itu ada pengecualian. Wijai, ya, nah, ya, sholat itu harus dengan berdiri. Kalau nggak berdiri nggak boleh, kecuali tidak mampu. Boleh dengan apa? Betul. Ya, balas. Jadi keadaan pertama tadi apa? Kalau ada dua isim sama-sama ma'rifat disebutkan, berarti isim ma'rifat yang kedua itu tidak lain adalah isim ma'rifat yang pertama adalah bal makna, ya. Nah, bukan yang lain. Tetapi ada juga yang berbeda. Sebagaimana tadi itu hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Bisa menentukan yang lain? Ada yang bisa menentukan yang lain? Isim ma'rifat yang kedua adalah isim ma'rifat yang pertama. Gampang ya. Ini kalau bulan Ramadan yang dicari apa? Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Coba Fil, baca. Fi Lailatul Qadar. Ma'rifat enggak? Ma'rifat kan? Mudhaf pada al-ma'ruf al itu ma'rifat. Terus ulangi lagi. Inna. Ini juz amma ini. Inna nazalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Ya. Khairun. Wa ma adraka ma ya Bapak. Selanjutnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Ini ya ini maksudnya. Ya. Lailatul qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah fi lailatul qadr itulah Quran diturunkan, ya. Nah, bukan lailatul qadar yang lain. Ya. Nah, berarti lailatul qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan tiba dari situ. Itu yang lailatul qadar di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, bukan yang lain. Ya. Nah. Baik. Itu namanya asani fihi wal awal. Itu hukum asal. Jadi banyak dalam ayat ini namanya usul. Tadi kan kalau menjelaskan enak. Tapi kalau ada yang artinya kalau disamakan rusak, berarti ini pengecualian. Yang kedua bukan yang pertama. Ya, pada kemudian yang kedua keadaan yang kedua
Al-awwal am wasani khas. Dua isim ma'rifat disebutkan. Tapi yang pertama menunjukkan umum, yang kedua menunjukkan apa yang khusus. Ya. Kalau yang tadi, yang kedua ialah yang pertama, secara apa adanya, secara perfect. Nah, kalau yang ini, yang kedua ialah yang pertama, tetapi yang pertama umum, yang kedua khusus. Ada penekanan yang semacam itu, ya. Wa dzalika mithlu qouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 47 sampai 48. Qalu, tukang-tukang sihir yang sudah menyatakan kalah dengan Nabi Musa, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Di Rabb alam semesta, berarti alam semesta kan umum. Rabbi Musa wa Harun, di Rabbnya Musa dan Harun. Kan khusus Musa sama Harun. Ya, tetapi Rabbul alamin dan Rabbu Musa wa Harun wallah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang pertama umum, yang kedua untuk khusus. Gampang. Nah, anggapan gampang saja. Semuanya paham kan? Kecuali yang tidur nggak memperhatikan dengan lagi. Ya, kasih utang penumpang ya. Atau yang nggak bawa naskah ya mungkin. Ya. Kalau ingatannya kuat, alhamdulillah. Kalau saya cepat juga nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak punya fotokopi, ya. Nah, tak perlu banget. Baik. Fasal. Fi dzikr ismi marratain. ويكون الأول معرفة والثاني نكرة. Dua isim disebut. Yang pertama ma'rifat, yang kedua nakirah. Jadi isim pertama ma'rifat, yang kedua apa ini? Nakirah. Apa sih isim nakirah itu? Balikin isim ma'rifat ya. Yang masih menunjukkan umum, tidak menunjukkan tertentu, seperti rajulun, imra'atun, dan lain sebagainya. Fala yutlaqul qawlu bih. Kita tidak boleh langsung memvonis memiliki faedah tertentu. Bal yutawaqqafu 'alal qara'id, tapi dilihat qarinahnya. Ya, jangan langsung ini berarti mengandung faedah ini atau mengandung faedah itu, tidak, tapi dilihat qarinahnya. Jangan menyimpulkan yang kedua ialah yang pertama atau yang pertama umum yang kedua khusus, lah, dilihat qarinahnya. Fataratan taqumu qarina al-taghayyur. Sekali tanda-tandanya menunjukkan beda antara isim ma'rifat dan nakirah yang disebutkan tadi. Satu sama yang lain berbeda, bukan satu, ya, tapi berbeda. Kaqouli ta'ala, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban. Ahlul kitab, al-kitab di situ, ma'rifat, ya kan? Yang pertama ma'rifat. Kitaban nakirah. Ahlul kitab, kitab milik ahlul kitab itu tidak sama dengan kitab yang mereka meminta kepada Rasulullah untuk menurunkannya. Ini ada qarinah. Mereka kan sudah punya kitab, tapi masih meminta kepada Rasulullah agar diturunkan kitab. Berarti yang dimaksud ialah kitab yang lain.
bukan kitab seperti yang mereka punya. Itu menunjukkan alat taghayyur. Berbeda antara isim ma'rifat dan nakirah dalam ayat tadi. Dan qarinah menunjukkannya. Ya, tadi itu penjelasannya. Dia punya kitab, tapi kok minta supaya diturunkan kitab, berarti yang dimaksud ialah kitab yang lain, bukan kitab mereka. Ini namanya alat taghayyur. Wa taratan taqumul qarinah alal ittihad. Ini bukan istimad. Yang benar alal ittihad. Hak ya. Dituliskan. Kali waktu qarinah menunjukkan kesamaan. Isim ma'rifat sama isim nakirah itu sama. Yang dimaksud ialah sama. Ya, nah. Tapi dilihat qarinah. Ya, lihat qarinahnya. Kaqali ta'ala wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Sungguh kami telah membuat untuk manusia di dalam Quran ini setiap permisalan supaya mereka mau mengingat. Hadzal Quran, ma'rifat ya. Qur'anan Arabiyya ghayra bi'iwaj la'allahum yattaqun. Berupa Quran yang berbahasa Arab dan tidak bengkok supaya mereka bertakwa. Quran Arabiyah dinakirah ya. Nah, Quran yang berbahasa Arab ini ialah Quran yang tadi itu hadzal Quran. Quran mana lagi? Enggak ada dua Quran. Cuma ada apa ini? Satu Quran. Quran itu berbahasa Arab. Dan yang di dalamnya ada permisalan-permisalan itu ya Quran yang berbahasa Arab itu sama Al-Quran fi hadzal Quran dengan Quranan Arabiyah. Satunya ma'rifat, satunya nakirah, tapi maknanya sama. Ada qarinahnya ya. Nah, barakallahu. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Ini disebutkan Quran Arabiyah, Quran yang murni bahasa Arab. Padahal di situ disebut Ibrahim, ajab, ya kan? Disebut apa lagi itu? Ismail, ajab, ya. Nah, dan yang lainnya. Katanya murni Arab, ada yang bahasa ajam. Gimana untuk menjawab? Secara umum, berarti ada yang tak murni. Jadi ada yang ajam. Hah? Tidak murni. Kalau murni itu 100% murni, ada campuran sedikit uang kembali semadu. Tidak murni. Kemarin mukadimah la ujmata fihi ya. Tidak ada yang ajam di dalam Al-Quran. Ayo. Mana? Kasih. Ayo, siapa yang tahu? Idris. Ajab. Tetap aja betul Arab. Aja.
Ayo aja. Saya ajam ya. Ibrahim ajam enggak? Ajam ya. Bukan Arab. Ayo kenapa dalam Quran kok ada yang ajam padahal katanya Quran itu murni bahasa Arab? Bisa. Tulisnya Arab. Nah, silakan. Sudah diarabkan. Sudah jadi Arab. Kalau kalian membaca Al-Quran, di situ ada kisah, ya kan? Yang namanya kisah, tadi ada pelaku. Nah, pelaku itu kadang orang Arab, kadang tidak. Ya secara otomatis untuk menjaga keaslian kisah itu menyebutkan nama-nama ajam apa adanya, ya kan? Nah, tapi sebetulnya Quran semuanya mau dibaca. Di kalian silakan. Dari mana kan? Anak Arab asli. Naam. Anak Arabi. Naam. Gitu. Saya ngomong cerita. Itu tumpeng. Gitu ya. Paksa dia ngomong tumpeng. Katanya bahasa Arabnya murni Arab. Kok pakai ngomong tumpeng? Gimana? Dalam Quran kalau dalam masalah kisah disebutkan semuanya nama-nama pelakunya, itu menunjukkan keaslian kisah itu. Tapi dalam menceritakan kisah itu menggunakan bahasa Arab yang apa ini? Fasih, yang murni. Kalau dalam masalah ahkam gak ada. Ya, nah, jadi Quran itu lapis matafi. Ya, nah, cuma itu dalam masalah kisah ya. Ya, penukilan nama-nama itu ya. Nah, kalian itu kan bahasa Inggris. Nah, ya bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya disebutkan nama orang, cerita misalkan, aku melihat Joko, apa namanya, Joko, ya Joko ya Jawa. Nah, yang sebutkan apa adanya Jokonya ya. Nah, seperti itu. Jadi cuma dalam masalah nama-nama tadi itu. Penukilan kisah supaya terjaga keaslian kisah. Nah, barakallahu. Betul Ibrahim itu aja, ya. Tapi tidak boleh dinisbahkan kepada Quran. Quran maksudnya tetap bahasa Arab yang murni. Ya, nama-nama itu adalah nama-nama pelaku kisah yang disebut dalam Al-Quran yang memang dari ajam jadi disebutkan apa adanya. Ya, nah, keajaman ini. Tulisannya menggunakan bahasa Arab, diarabkan. Barakallahu la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Itu merajaah ya, mulai awal sampai hari ini ya. Merajaah yang baik, mengerti, memahami ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang di materinya belum sampai. Insyaallah nanti kalau ada usul saya tulis. Kalau ternyata belum sempat tulis, besok nggak ada materi, berarti ya kita adakan imtihan. Ya. Nah, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat. Penisbahan Arab. Menisbahkan Arab. Oh, penisbatan Arab dan Ajam. Oh, sampai ini Arab ini Ajam gitu ya. Nah,
Ya, ini dari Arab apa enggak gitu. Kalau enggak dari Arab berarti ajam gitu. Ya, sudah mulainya. Mulainya zaman jahiliyah. Ya, Badui. Dan juga ya mulainya sejak menyebarnya manusia ya di luar bangsa Arab. Adanya semacam itu memang terkait erat dengan apa ini, orangnya dari mana, kemudian nama itu merupakan asli daerah itu apa tidak. Ini semuanya ya serahkan ke orang Arab. Ada yang tanya sama saya juga pernah itu, kenapa As-Syamsu itu kok dianggap muannas padahal cahayanya Masya Allah. Al-Qamar mudzakkar padahal dia lebih gelap daripada matahari. Sama-sama enggak ada tandanya ini. Ya, nah, ini mana sini mudzakkar. Sejak kapan disebut itu? Ya harus kita nurut aja sama orang Arab lah. Nah, yang penting itu Ibrahim itu aja, Ismail itu aja, ya. Nah, kita pasarkan saja sama mereka ya. Nah, orang-orang Jawa ajam semua. Ya. Nah, jadi sejak kapan, tahun berapa? Wallahu ta'ala bisawab. Ini Anda nggak bisa menjawab, ya. Nah, jadi terkait dengan ini termasuk asli orang Arab, kemudian menjadi budaya asli Arab apa tidak? Sejak kapan itu? Ya sejak dulu. Nah, sejak dulu kala. Tahun berapa? Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Yang penting itu Ibrahim aja, Muhammad Arab. Itu aja. Ikuti aja lah yang sudah ada ya. Tidak usah terlalu apa ini sana kemari. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Baik. Apa sini? Jam berapa? Ya saya molor sedikit, saya tadi saya jam 7 masuk, nggak ada siapa-siapa. Emang jadwalnya berubah, Pak? Enggak. Ya, apa? Atau jangan protes, terlalu molor. Soalnya terkait dengan target